audionya. Audionya bisa dibawa ke operator ya.
Di suatu hari, Pangeran Gurunginda dijodohkan dengan putri dari negeri seberang. Ketika bertemu dengan sang putri, di ruang pertemuan raja, Pangeran Gurunginda yang dikenal tampan namun sifatnya jelalatan itu terkejut dan sontak tertawa. Ini prank ya? Masa aku dijodohin sampai kayak gini? Dia tidak pantas untuk aku. Lihat, mukanya kayak monyet. Jadi, kamu gak mau nikah sama aku? Kamu pikir? Ya enggak lah. Putri menatapnya dengan amarah. Ia menunjuk Pangeran Gurunginda lalu melontarkan kutukan. Gurunginda, rupamu tak selaras dengan sifatmu. Aku akan mengutukmu menjadi 10 sifatmu. Ternyata putri tersebut merupakan pewujudan dari Dewi Romani yang datang untuk memuji Pangeran Gurunginda, sang calon raja. Karena dianggap gagal melewati ujian, maka ia pun dikutuk menjadi luntur. Dan yang bisa membebaskannya dari kutukan hanyalah dengan kekuatan cinta sejati yang tak memandang rupa. 5 tahun kemudian, di kerajaan Pasir Batam, terlihat dua putri kerajaan di Pasir Batam sedang berbincang di taman kerajaan. Diketahui kedua putri tersebut bernama Purbarara dan Purbasari. Menurut kakak, kira-kira siapa ya yang akan ditunjuk oleh ayah sebagai penerus? Hah? Kamu masih nanya? Cantik, pintar, aku udah siap. Penobatan pewarisan tahta yang akan duduk di singgasana. Tegak, kuat, everybody stand up. Pasti aku Purbarara. Pasti aku jadi ratu. Udah jelas siapa yang paling menawan. Yakin mau lawan? Girl, mending kamu nyerah. Maksud kakak apa? Siapa yang gak tahu sama Purbasari? Gadis paling cantik di seluruh negeri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, masalah hati bakal dijelaskan lagi. Semua orang tahu aku paling pantas jadi ratu. Pasti semua tahu yang bakal jadi ratu. Wow, putri-putriku cantik-cantik sekali. Ya iyalah cantik, orang ayahnya aja udah ganteng, karismatik lagi. Alah, sekarang ngomong gini pasti biar ditunjuk ayah jadi pewaris kan? Enggak tahu ya. Aku gak kayak gitu orangnya. Tapi emang siapa yang bakal ayah tunjuk? Menurut kalian siapa? Siapa ya? Sabar ya nak, ayah masih mau mikir-mikir dulu. Ya udahlah, ayah mikir aja dulu. Ayah yang tenang supaya pikiran ayah tuh jadi jernih dan ngasih keputusan yang bijak deh. Gak usah ngejilat deh losar. Ih apaan? Orang bener kok. Ayah harus pikirin matang-matang, soalnya kan hadiahnya gede. Jadi ratu loh. Setelah pembicaraan hari itu, Raja terus memikirkan siapa yang akan menjadi penerusnya nanti ketika beliau sudah tiada. Dengan pertimbangan matang, akhirnya Raja Tapaagung memutuskan untuk mengadakan sayembara bertarung menggunakan keris demi menguji siapa
yang lebih layak menjadi ratu kerajaan Pasir Batang kelak. Hari dilaksanakannya sayembara pun tiba. Raja Tapak Agung pun memberi titah pada Purbararang dan Purbasari untuk datang ke arena bertarung istana. Di sanalah sayembara akan dimulai dengan para rakyat yang menjadi saksi sayembara tersebut. Saya, Raja Tapak Agung, Raja dari Kerajaan Pasir Batang, memberi pengumuman kepada seluruh rakyat Kerajaan Pasir Batang bahwa yang akan menjadi penerus saya dan kelak akan menjadi ratu di kerajaan ini adalah salah satu dari putri saya yang memenangkan kompetisi hari ini, yaitu kompetisi pertandingan putri. Tanpa menunggu lama lagi, kita persilahkan Putri Purbararang dan Purbasari untuk memulai pertandingan dalam hitungan 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Aku gak terima. Pertandingan harus dimulai ulang. Purbasari pasti curang. Tidak bisa. Pertandingan ini telah terlaksanakan dengan adil tanpa kecurangan. Saya, Raja Tapak Agung, berani bersumpah. Ayah, Berhenti, Purbararang. Di sini saya adalah Raja Tapak Agung, Raja Kerajaan Pasir Batang, bukan ayahmu. Dengan berakhirnya kompetisi ini, kita telah mendapatkan jawabannya yang akan menjadi penerus saya dan juga kelak akan menjadi ratu di kerajaan ini adalah putri kedua saya, Putri Purbasari. suara tepuk tangan dan sorakan rakyat memanggil nama Purbasari. Rakyat yang awalnya mendukung Purbararang pun beralih mendukung Purbasari. Kalian pikir aku diam aja? Aku bakal bikin Purbasari nyesel. Asal kalian tahu aja, Purbararang gak pernah kalah. Bisa lakuin apa aja, pakai dukun, pakai racun, pakai cara apapun. Purbasari polos banget. Kamu yang setuju kan? Kita bikin jadi jelek. Orang gigi lalu dia diusir jauh ke hutan. Mbak! Mbak, kok lama banget sih? Mbak! Iya Putri Rarang, ada perlu apa? Mbak, apa Mbak kenal seseorang yang bisa ngirim kutukan? Nggih Putri, nama beliau Nyirondo. Bagus Mbak, anterin aku ke Nirondo. Kalau boleh tahu, buat apa Putri? Ya elah Mbak, biar buat ngerti hati Purbasari. Kita kutuk Purbasari biar jadi jelek. Sampai semua orang mual cuma gara-gara lihat muka dia.
tetap meneguhkan hatinya demi tujuannya. Purbararang berjalan pelan dan akhirnya melihat seseorang sudah tua sedang berdiam sambil memejamkan matanya. Licik, kau licik. Aku tahu maksudmu ke sini. Kau ingin mengutuk adikmu agar engkau menjadi ratu, bukan begitu? Apa maksud Nirondo? Tidak usah pura-pura. Aku menyukai sifat aslimu yang licik, egois dan serakah itu. Raja memiliki penerus yang sangat mumpuni. Menjadi ratu memang harus memiliki sifat-sifat seperti itu. Purbararang senang mendengar pujian dari Nirondo. Ia memang merasa lebih pantas menjadi ratu daripada Purbasari. Jadi, apa Nirondo bisa membantu mencapai tujuanku? Tentu, itu mudah. Di suatu pagi yang cerah, terdengar teriakan dari arah kamar Purbasari. Semua orang berkumpul di kamar Purbasari, mulai dari Raja Tapa Agung, Purbararang, dan para pelayan istana. Ayah, Kararang, ini kenapa? Iya, lo kenapa deh? Jijik banget, banyak bisul gitu. Kararang kok jahat? Ayah, Purbasari, anakku, kamu kenapa? kena asap kali. Rarang, kamu nggak boleh gitu sama adik kamu. Terus ini gimana ya? Aku sakit apa? Bentar ya nak, ayah panggil tabib istana dulu. Purbasari mengangguk. Dia menatap tubuhnya dengan sedih. Raja Tapa Agung menghela nafas. Ia memerintahkan tabib terbaik kerajaan untuk melihat dan menyembuhkan penyakit Purbasari. Jadi penyakit apa yang menerpa putri saya, tabib? Mohon maafkan hamba yang kurang ilmu ini, Baginda. Jujur, hamba tidak mengetahui penyakit apa yang menimpa Putri Purbasari. Pernyataan dari tabib pun membuat Raja Tapa Agung semakin bingung. Bahkan, tabib terbaik di kerajaan pun tidak mampu mendiagnosis penyakit yang diderita Purbasari. Hamba mohon izin menghadap Paduka Raja. Maafkan hamba, Baginda. Apa Anda sudah memutuskan apa yang akan Anda lakukan kepada Putri Purbasari? Sepertinya putri akan aku kurung di dalam kamarnya hingga penyakitnya dapat diketahui dan disembuhkan.
Maafkan kelancangan hamba, Baginda. Namun, bukankah keputusan tersebut merupakan keputusan yang kurang tepat untuk situasi saat ini? Lalu, apakah kau punya saran untuk situasi ini? Tentu, Baginda. Menurut hamba, Putri Purbasari harus diasingkan ke dalam hutan. Dan Anda mengangkat Putri Purbararang sebagai pengganti Putri Purbasari untuk sementara waktu. Kenapa aku harus melakukan hal itu? Baginda, jika Anda mengurung Putri Purbasari dalam istana, maka akan muncul gosip tidak mengenakan mengenai Putri Purbasari. Begitupun juga dengan Anda. Maka, untuk menghindari hal itu, kita harus mengasingkan Putri Purbasari ke hutan dengan dalih Putri sedang menjalin pendidikan mengenai kepemimpinan di negeri seberang. Perkataan penasihat istana ada benarnya. Dengan berat hati, beliau mengiyakan perkataan penasihat. Semua ini juga demi Purbasari. Raja Tapa Agung tidak ingin Purbasari harus menerima cercaan dari rakyat. Tidak, Ayah. Jangan usir aku. Semua ini demi kamu, Purbasari. Raja Tapa Agung terlihat menahan tangisnya ketika para dayang perlahan bergerak membawa Purbasari keluar dari kamarnya. Sementara itu, Purbararang tersenyum licik karena merasa dirinya telah menang. Saat Purbasari diasingkan, Purbararang pun diangkat sebagai penerus sementara sampai Purbasari kembali ke istana. Ayah, oh ayah, kenapa aku diusir? Macam mana aku tak diusir? Ku ikut bisuan. Tapi kan aku nggak salah. Aku gak mau di sini. Gak ada siapa-siapa. Sendirian tanpa arah. Aku bingung. Ayah. Siapa di sana? Siapa? Jangan mendekat. Tolong jangan mendekat. Mendekat sini aja. Please. Hai. Wajahmu kok aneh? Panjang ceritanya. Pendek kan? Aku kayaknya dikutuk. Ih, berisik. Terus kamu apa? Apanya? Ya kamu. Aku. Lutung. Oh, kamu ngutung. Hah? Kok bisa ngomong? Panjang ceritanya. Pendek kan? Males. Ih, kok jelas? Yaudah deh. Oh iya, kok kamu bisa kesini? Oh, itu aku dengar suara kamu. Bagus. Oh iya, makasih ya. Kamu, aduh, kamu duluan. Aduh, kamu aja yang duluan. Hari ya. Iya. Gimana kalau kita cerita panjang aja? Boleh, kamu duluan ya. Oke, aku duluan. My friends, come on. Nama aku Dasarku, monyet jadi monyet taruh, leluasa dan pelatara, telah kulatih menjadi perkasa. Oh, jadi kamu kurang lebih kayak sebelum gitu ya? Lebih ke sun aku dulu dong. Kalau kamu,
sekian. Pakai nanya. Mau jadi temen aku nggak? Serius? Kamu mau? Lah, kenapa kok nggak mau? Kan rupamu jelek. Nggak apa-apa, aku juga jelek kok. Ya udah deh, ayo berteman. Persahabatan antara Purbasari dan Lutu Kasaru menjadi semakin erat seiring berjalannya waktu. Namun, ia tidak tahu bahwa Lutu Kasaru adalah pangeran Gumiwinda. Waktu berjalan dengan cepat. Lama-kelamaan, Lutu Kasaru menjadi memiliki rasa spesial pada Purbasari. Selain itu, ia juga merasa iba pada Purbasari yang harus hidup dengan kulit penuh bisul dan kudis. Berhubung kisah Purbasari juga sama dengannya, yaitu keturunan langsung raja yang berakhir di kutub. Ya, beda dikit sih. Akhirnya, pada suatu hari, Lutu Kasaru membulatkan tekad untuk memanjatkan doa kepada sang dewi penyembuhan, Dewi Ambu. Ia pergi menyelinap ke dalam gua dengan tujuan bersemedi dan memanjatkan permohonan kepada Dewi Ambu untuk menyembuhkan Purbasari. Di tengah semedinya, Lutu Kasaru sempat diganggu oleh sekawan pembawa kutukan yang berusaha mengacaukan semedi Lutu Kasaru. Mereka tentu saja diperintahkan oleh Nirondo untuk mengganggu siapapun yang berusaha menghapus kutukan Purbasari. Namun, semuanya sia-sia karena Lutu Kasaru telah bertekad untuk menyelamatkan Purbasari. Sampai akhirnya muncul asap berwarna putih di sekeliling Lutu Kasaru beserta suara yang berbisik di telinganya. Guruminda, aku melihat ketulusan hatimu. Guruminda, katakanlah apa keinginanmu? Dewi Ambu, bisakah hamba meminta agar kutukan Purbasari dapat dihapuskan? Tentu saja Guruminda. Bukan hanya kutukan Purbasari. Aku juga bisa membantumu untuk menghapus kutukanmu sendiri. Benarkah? Bagaimana bisa Dewi Rohwani mengatakan pada hamba bahwa kutukan hamba hanya dapat dihapus ketika seseorang menyintai hamba tanpa memandang wajah hamba, Dewi? Engkau tak tahu, seseorang menunggumu, mencintamu, menyayangimu tanpa memandang depanmu. Ketulusanmu menyadarkan, ketulusannya menyadarkan. Jemput dia, wahai hamba, sambut dia. Sang putri, Ambil ini, minum air suci ini sebanyak 3 kali teguk, maka kutukan kalian akan terhapus. terima kasih, Dewi. Ingat, air ini hanya akan langsung bereaksi pada kutukan Purbasari, sedangkan pada kutukan ia hanya bersifat sebagai pemicu. Jadi, hanya akan bereaksi ketika ada seseorang yang benar-benar mencintaimu tanpa memandang rupamu. Dewi Ambu pergi meninggalkan Lutu Kasaru sendirian di gua. Karena Dewi Ambu berkata demikian, Lutu Kasaru tanpa ragu meminum air suci itu sebanyak 3 kali teguk. Namun, setelah meminum air itu, Lutu Kasaru tidak kunjung berubah menjadi pangeran Guruminda. Wujudnya tetap seekor monyet. Semuanya berpikir bahwa mungkin perkataan Dewi Ambu tentang sang putri menunggu hanyalah gurauan semata. Setelah itu, Lutu bergegas untuk menemui Purbasari dan segera memberikan air suci itu pada Purbasari. Tungtung, apa ini? Tentu untuk menghilangkan kutukanmu, Purbasari. Nih, minum sebanyak 3 kali teguk. Kata Dewi, kutukanmu akan segera menghilang. Purbasari menuruti perkataan Lutu Kasaru dan memutuskan untuk meneguh air itu 3 kali. Kutukan hilang karena cinta telah tiba. Betapa indahnya cinta para manusia.
kenapa? Hah? Ratna Sarung menatap tubuhnya sendiri dan berakhir terkejut. Bagaimana tidak, kini wujudnya telah berubah menjadi sosok pangeran Gurminda, tidak berwujud monyet lagi. Purbasari, aku... Untung. Jadi, kamu sebenarnya bukan Utung. Kamu manusia. Iya. Hah? Kok bisa? Terus, kenapa kamu kok gak cerita ke aku? Panjang ceritanya. Jangan bercanda dulu. Cerita ke aku. Jadi sebenarnya aku sama kayak kamu. Aku seorang pangeran, namaku adalah Gurminda. Aku adalah penerus yang ditunjuk oleh raja. Namun saat aku sedang diuji oleh para dewi mengenai kelayakanku untuk menjadi seorang raja, aku melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Jadi ya aku dikutuk menjadi seekor lutung. Terus, kenapa kamu gak cerita ke aku dari awal? Aku takut kamu nggak akan percaya sama cerita aku. Ya gak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Aku kan Kamu kan suka sama kamu. suka sama aku. Lucu. Setelah sembuh dari kutukannya, timbul perasaan rindu yang sangat pada hati Purbasari. Ia merasa gelisah hingga akhirnya memutuskan untuk bercerita pada Gurminda. Gurminda, Iya Tuan Putri. aku ingin kembali ke kerajaanku. Aku rindu dengan ayah, kakak, dan juga para rakyat. Kamu mau gak nemenin aku? Tentu Tuan Putri, kamu boleh kemanapun yang kamu mau, dan aku bakal nemenin kamu kemanapun yang kamu pergi. Terima kasih Gurminda. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke kerajaan Pasirbatan, yaitu kerajaan asal Purbasari. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan keadaan kerajaan yang porak-poranda. Di sepanjang jalan terlihat rakyat-rakyat menderita sakit pedis seperti Purbasari dulu. Berjalan lebih jauh, mereka bertemu dengan Raja Tapa Agung dan Purbadaran yang tak terkecuali pun juga terkena penyakit kudis. Purbasari berlari menghampiri ayah dan juga kakaknya. Ayah, kakak, kalian kenapa? Sari, nak, ini kamu. Kamu sudah sembuh. Iya ayah, ini aku, Sari, ada ayah. Nak, maafkan ayah. Iya ayah, tidak apa-apa. Semuanya telah berlalu. Tidak ada gunanya mengingat hal yang buruk. Purbasari, Terus, ini kenapa ya? Apa yang terjadi? ayah pun tidak tahu, nak. Hari itu, tiba-tiba saja semua orang yang ada di kerajaan ini terkena penyakit. Penyakit yang sama dengan penyakitmu waktu itu. Juga tidak ada satupun tabib yang mampu mengetahui penyakit apa ini. Purbasari terdiam. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa di saat dirinya sembuh, malah seluruh rakyat dan keluarganya harus merasakan penderitaan yang sama dengan waktu itu? Gurminda, Dewi Abu, Dewi Abu, beliau Dewi yang menyembuhkan kutukan kita kan? Purbasari, penyakitmu ada karena seseorang memiliki niat jahat padamu. Kini, ketika kamu telah sembuh, kutukan itu terlimpah dan berbalik menyerang orang jahat itu. Dewi, sekarang semua itu sudah tidak masalah. Aku ingin menyelamatkan semua orang. Tentu, Purbasari, tentu. Kamu bisa menyelamatkan semua orang yang ada di sini dengan air yang pernah kuberikan pada Gurminda. Tapi bagaimana caranya Dewi? Campurkan air itu dengan air biasa. Lalu
tenang. Sepertinya di sini kita perlu penjelasan dari seseorang. Maafkan saya. Sayalah yang telah mengotak adik saya Purbasari supaya memiliki rupa yang menjijikkan dan tidak enak dipandang. Saya tidak menyangka jika kutukan ini akan berbalik dan menyerang seluruh orang yang ada di kerajaan Pasir Batang. Saya tidak berniat seperti itu. Saya hanya dibutakan oleh keserakahan dan keegoisan. Saya pantas mendapat hukuman Purbasari. Maafin kakak. Kakak sering banget nyakitin kamu cuma karena ambisi kakak. Sari, tolong maafin kakak kamu Rarang ya. Ayah pengen kalian berdua bareng-bareng dan aku terus kayak dulu. Rarang juga harus janji. Tidak ayah, Rarang tidak pantas untuk dimaafkan. Bukan kamu atau ayah yang berhak menentukan pantas atau tidaknya kamu dimaafkan. Purbasari, ayah pengen kalian berdua bisa hidup bersama dalam harmoni. Iya ayah, Sari bakal maafin kakak Rarang. Tidak apa-apa kakak, asal kakak janji buat memendam keegoisan dan ambisi kakak ya. Iya Sari, kakak janji. Makasih ya. Kedua kakak beradik ini saling berpelukan dan menangis haru. Dengan rasa bangga, Prabu Tapa Aku kembali melantik Purbasari sebagai ratu kerajaan Pasir Batang. Akhirnya, Purbasari dan Pangeran Gurwinda hidup bahagia selamanya di kerajaan Pasir Batang. Tepuk tangan Rek. Sangat meminit waktunya